Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, sudah makan pagi? Sudah. Oh, sudah. Tadi makan dengan apa? Dengan nasi, Bu. Di nasi pakai lauknya dia pakai apa? Tidak ada lauk, saya tidak ada uang untuk beli. Biasa bisa kamu. Ya, itu betul. Oke. Baik, Ibu melakukan presensi dulu ya. Ya, Ibu. Oke. Elvi, Hadir, Ibu. Deltri, Hadir, Bu. Nancy. Hadir, Bu. Oke, hari ini hadir semua ya anak ya. Iya, Ibu. Oke, semoga kedepannya akan tetap seperti ini, tetap hadir semua ya. Tidak Iya. boleh ada yang sakit pura-pura ya. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Satu orang maju ke depan untuk mengangkat doa. Ibu dan teman-teman dapat kita sekarang sama-sama Maria. Oke, terima kasih Elvi. Silakan dulu. Nah, tadi kalian sarapan pakai apa? Ada yang pakai nasi, sayur, atau buah? Ya Ibu. Tadi kamu sarapan pakai apa? Nasi, sayur, atau buah? Nasi. Oh, nasi. Oke. Kalian pernah tidak berpikir kalau manusia makan nasi, lalu tumbuhan makan apa? Ya. Apakah mereka beli bakso juga? Atau bagaimana? Tidak tahu ya. Oke. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membongkar rahasia paling hebat di dunia, yaitu tumbuhan hijau itu makhluk yang mandiri. Nah, mereka bisa memasak makanan sendiri di dalam tubuhnya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Nah, tujuannya agar kalian tahu bahan-bahan apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk memasak dan apa hasil masakan bagi kita manusia. Oke. Nah, jadi anak-anak, Ibu mempunyai media yaitu tumbuhan hijau yang segar. Nah, anak-anak, daun hijau ini punya zat khusus bernama klorofil. Nah, anggap saja klorofil ini sebagai kompor di dapur tumbuhan. Seperti kita manusia yang memasak makanan itu di dapur. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan 4 bahan utama fotosintesis, mulai dari air, karbon dioksida, cahaya matahari, dan klorofil. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan air. Nah, dari mana asalnya air? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke. Air ini diserap oleh akar tumbuhan yang ini, nah, dari dalam tanah. Lalu, jika kalau pertanyaan kalian seperti ini, bagaimana cara kerjanya, Ibu? Nah, setelah diserap akar, air dialirkan melalui pembuluh kayu atau xilem menuju ke daun. Nah, air ini berfungsi sebagai bahan dasar cair dalam proses memasak. Nah, ibaratnya kita mau memasak sup. Nah, air adalah kuah dasarnya. Oke anak-anak, yang kedua yaitu karbon dioksida. Nah, dari mana asalnya? Gas ini berasal dari udara bebas. Nah, manusia dan hewan mengeluarkan karbon dioksida saat mengembuskan napas
serta hasil pembakaran kendaraan atau Nah, bagaimana cara kerjanya? Tumbuhan menyerap gas ini melalui lubang-lubang kecil di bawah daun yang disebut stomata atau mulut daun. Nah, anak-anak perhatikan ke sini. Nah, mulut daun itu yang ini, yang di bagian ujung depan daun, ya. Itu merupakan mulut daun. Nah, karbon dioksida adalah bumbu rahasia yang diambil dari udara. Oke, yang ketiga itu cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini asalnya dari mana, anak-anak? Cahaya matahari ini memberikan energi agar proses pengolahan bahan makanan bisa berjalan. Tanpa energi matahari, air dan karbon dioksida tidak akan bisa berubah menjadi makanan. Nah, seperti cahaya matahari adalah seperti api atau suhu panas yang keluar dari kompor untuk mematangkan masakan. Seperti kita di rumah itu, kita menyalakan kompor, ada apinya toh. Nah, itu berguna untuk memanaskan makanannya. Oke. Yang keempat ada klorofil atau zat hijau daun. Nah, dari mana asalnya? Nah, ini adalah zat alami yang sudah ada di dalam sel-sel daun tumbuhan hijau. Nah, bagaimana cara kerjanya? Klorofil berfungsi sebagai menangkap cahaya matahari. Nah, klorofil di sini anak-anak yaitu tumbuhan tidak bisa menyerap energi matahari meskipun cuacanya sangat terik. Nah, dengan kata lain, klorofil adalah panci atau wajan tempat semua bahan dicampurkan dan diolah. Nah, anak-anak yang manis, setelah keempat bahan tersebut bertemu di dalam daun, nah khususnya di bagian kloroplas, nah maka dihasilkan dua hal penting, yaitu karbohidrat atau glukosa atau gula, nah dan yang kedua itu oksigen atau O2. Nah, karbon dioksida ini adalah makanan bagi tumbuhan untuk tumbuh besar, berbunga, dan berbuah. Sebagian disimpan di akar seperti singkong, ada buah atau seperti mangga. Yang kedua itu oksigen. Gas ini dilepaskan kembali ke udara melalui stomata untuk dihirup oleh manusia dan hewan agar bisa bernapas. Oke anak-anak. Oke anak-anak, perhatikan ke depan. Nah, kompor ini atau daun tumbuhan ini hanya bisa menyala kalau ada kiriman energi dari mana tadi Ibu bilang? Dari matahari. Oke. Nah. Oke anak-anak, di sini Ibu akan bertanya. Harap kalian bisa menjawab ya. Oke. Sekarang coba pikirkan, jika sebuah tanaman kita letakkan di dalam kardus yang gelap gulita selama seminggu, apa yang akan terjadi? Mengapa proses masakannya terganggu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ya, Elvi. Tumbuhan akan layu karena tidak ada sinar matahari. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Elvi. Oke, tepat sekali jawabannya Elvi. Nah, tanpa matahari dapur tidak akan bisa bekerja. Nah, jawabannya sangat bagus ya. Oke. Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya yaitu fotosintesis adalah cara tumbuhan hijau membuat makanan. Hasilnya bukan cuma makanan untuk tumbuhan
oksigen yang kita hirup sekarang. Oke anak-anak, coba kalian tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Nah, anak-anak, syukuri oksigen dari tumbuhan hijau kita. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk merawat tanaman di rumah setelah tahu betapa pentingnya mereka? Menyiram. Oke, betul sekali. Nah, betul sekali apa yang dijawabkan oleh Detri. Nah, kita merawat tumbuhan itu dengan cara menyiram dan ada banyak lainnya cara-cara untuk merawat tanamannya. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah amati satu tumbuhan dan ceritakan di bagian mana fotosintesis yang paling banyak terjadi. Nah, sampai jumpa besok. Karena Ibu rasa materi kita sudah cukup sampai di sini saja. Silakan pulang ke rumah kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Oke. Kalau begitu, satu orang maju ke depan untuk doa penutup. Ya, Desi. Ibu guru dan teman-teman, marilah siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, Tuhan berkata kesempurnaan serta ujian kerajaan Allah dan kemuliaan dan kesucian sehingga saya Tuhan Allah harus mengutuskan semangat Terima doa dia apa? Dan satu doa dia apa? Pergi sama dia. Lontong kok di sini. Aku